Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, pagi ini kita akan mengkaji sesuatu yang mungkin dianggap kontroversi, tetapi apapun dan bagaimanapun juga kita harus memahami bahwa memang namanya ilmu, pengetahuan, pemahaman dan pengalaman seseorang itu tidak ada patokannya. Artinya masing-masing orang pasti punya kelebihan, juga punya kekurangan, punya keunggulan, tapi juga punya kerendahan. Itu harus kita pahami. Jadi seandainya ada hal-hal yang mungkin tidak sama dengan persepsi kita, tidak sama dengan pemahaman kita, maka jangan keburu-buru ditolak mentah-mentah, tapi ambillah dan simpanlah sebagai khazanah, sebagai perbendaharaan pengetahuan kita, karena nanti suatu ketika pasti akan menemukan benang merah yang akan menghubungkan peristiwa itu dengan apa yang sudah kita miliki. Para jemaah sekalian, saya mengambil beberapa ayat dari Al-Quran, yaitu yang tersebut di dalam surat ke-27, surat An-Naml, ayat 87 sampai dengan ayat 90. Insyaallah kalau waktunya cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Wa kullun atawhu dakhirin. Wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marra sahab. Sun'allahi allazi atqana kulla syai' innahu khabirum bima ta'malun. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'in yawma idzin aminun. Wa man jaa'a bis-sayyi'ah faqubbat wujuhuhum finnar
tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Monggo. Dan ingatlah pada hari ketika sangkar malam itu, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau lihat tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Dia akan meneliti apa yang kamu kerjakan. Ya. Barang siapa membawa kebaikan, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedang mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka disebutkanlah kepada mereka ke dalam neraka. Kamu tidak diberi balasan, melainkan setimpa dengan apa yang telah kamu kerjakan. Iya. Sekilas dari ayat ini kita ambil pelajaran sementara dulu bahwa nanti pada saat berakhirnya kehidupan dan akan menemui kehidupan yang berikutnya, maka di saat itulah akan terjadi gonjang-ganjingnya kehidupan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Imron, bahwa kita ini akan berpindah tempat, pindah posisi, pindah suasana, dan hidup kita ini terus berkembang sampai menemui balasannya. Karena hidup ini tidak ada artinya kalau tanpa ada balasannya. Nah, maka karena itu kita ketahui keterangan dari ayat pertama, yaitu ayat 78 87 maksud saya. Wa yauma yunfakhu fis-sur, dan pada suatu hari yunfakhu, ditiup ya. Kalau kita berasumsi ditiup itu seolah-olah nyebul gitu ya, nyebul ya, itu supaya gampang saja. Sebenarnya nyebul itu yo gak persis seperti itu. Pada saat manusia akan lahir, pada waktu berada di janin di perut ibu, maka kita pun juga telah ditiup ruh kita. Ya, bagaimana nyebule? Apa koyok nyebul pelembungan ngono ta? Ya tentunya tidak seperti itu. Tapi itu hanya sekedar untuk memudahkan pemahaman saja. Nah, maka di saat terjadinya peniupan sangkakala itulah, maka fafazi'a, maka menjadi terkejut. Siapa yang terkejut? Man fis samawati wa man fil ardi. Siapa saja yang di langit dan siapa saja yang di bumi. Apakah semuanya? Tidak. Karena ada taknis di sini. Illa,
Kecuali siapa? Man sya'allah. Kecuali yang Allah kehendaki, tidak terkejut. Nah, bagaimana kok Allah menghendaki orang yang tidak terkejut tapi yang lainnya dikehendaki terkejut? Apakah begitu? Iya. Jadi kalau ada orang terkejut itu karena memang dia sendiri menghendaki terkejut. Begitu. Dan itu Allah mengiyakan. Sebaliknya, kalau ada orang yang menginginkan dan menghendaki tidak terkejut, Allah juga menghendaki tidak terkejut. Dan Allah mengiyakan. Nah, jadi apa saudara-saudara? Inilah yang dulu pernah saya jelaskan, bahwa kalimat sya'a ya, itu mirip tapi tidak sama dengan kalimat arada, yuridu. Sa'a yasha'u itu mirip tapi tidak sama. Kalau sya'a itu menghendaki, seperti misalnya illa man sya'allah, atau misalnya Allah berfirman bahwa Allah akan mengampuni pada orang yang dikehendakinya dan Allah akan menyiksa pada orang yang dikehendakinya. Yasha. Ini kalau tidak paham, seolah-olah Allah itu bersifat otoriter. Artinya bersifat maunya sendiri. Ya. Allah sesuka hatinya, mau nyiksa orang ya disiksa, kalau mau mengampuni ya diampuni. Apakah begitu? Ya tidaklah. Allah itu tetap maha adil. Keadilannya itu diterapkan berdasarkan proporsional. Artinya apa? Sing layak oleh pengampunan yo diampuni, yang tidak layak dapat pengampunan yo tetap disiksa. Begitu. Nah, jadi kalau ada orang yang memang mengharap mendapatkan ampunan, ya pasti diampuni kalau dia mengharap dan berusaha terus untuk mendapatkan pengampunan. Nah, sebaliknya, bagi orang yang memang tidak mengharap untuk mendapat pengampunan dan dia memang tidak berusaha untuk bebas dari dosa, ya tetap dia akan disiksa. Itu sya'a. Jadi sya'a itu kehendak dari dua arah, yaitu dari pihak Allah sendiri menghendakinya dan dari pihak manusia yang menghendakinya juga. Itu sebabnya maka Allah menurunkan petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman hidup untuk dijadikan sebagai pedoman agar dia bisa memilih apakah dia akan memilih untuk mendapat pengampunan atau tidak. Itu tergantung pilihan manusianya. Oke. Sedangkan yang namanya arada yuridu itu juga kehendak, Allah menghendaki. Tetapi arada itu kehendak dari Allah khusus atas kehendak Allah, tidak ada pengaruh dari siapapun atau tidak tergantung dari orang lain. Seperti contohnya, Allah menetapkan hukum-hukum itu adalah atas inisiatif dan kehendak Allah sendiri. Orang suka atau tidak suka, hukum itu tetap dilaksanakan. Satu contoh,
Bagaimana problematika yang timbul pada saat berbuka atau berpuasa di bulan Ramadan? Nah, di sana Allah memberikan solusi-solusi apabila ada problematika yang muncul di saat bulan Ramadan. Nah, dua problem itu adalah faman kana minkum maridon au ala safarin. Itu problem pertama. Maka bagaimana solusinya? Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Nah, problem kedua apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Bagaimana solusinya? Fa fidyatun ta'amu miskin. Nah, undang-undang hukum penyelesaian seperti itu yuridullahu Allah mengendaki, yaitu apa? Bikumul yusra, agar kalian mendapatkan kemudahan. Dan wala yuridu, dan Allah tidak menghendaki bikumul usra, kalian mendapatkan kesulitan. Nah, itu aroda yuridu. Jadi itu hak prerogatif Allah secara mutlak. Orang suka atau tidak suka, itu aroda yuridu. Tapi kalau ya sya illa man sya Allah, nah, itu sangat tergantung kepada manusianya. Kalau manusianya ingin mendapatkan ampunan dan dia berusaha, ya Allah akan mengampuni. Bagi orang yang tidak ingin mendapatkan pengampunan dan bahkan sombong, ya Allah tidak akan mengampuni. Begitu. Jadi jangan menganggap bahwa Allah itu bersifat otoriter, ya. Walaupun Allah punya otoritas. Itulah pada beberapa tahun yang lalu sudah pernah saya jelaskan bahwa Allah itu punya otoritas, tetapi tidak bersikap otoriter. Ingat kan di video-video yang dulu? Ya. Nah, itu semua kalimat-kalimat kunci yang harus dipakai dan difahami. Oke. Nah, jadi nanti pada hari ditiupnya sangkakala itu, maka ada orang yang terkejut, tetapi ada juga yang tidak terkejut. Nah, siapa yang tidak terkejut? Yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana bisa? Bisa karena orang itu berusaha untuk tidak terkejut. Itu. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan agar tidak terkejut? Ya, dilihat petunjuk-petunjuknya. Jadi jangan kemudian kita pasrah, pasrah ae lah, masih sumben terkejut ya wis, gak terkejut ya wis, aja ngono. Karena ini bukan persoalan remeh. Ini persoalan besar. Nah, coba lihat bagaimana solusinya supaya tidak terkejut. Ingat di ayat 89 yang tadi itu. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idzin amin.
Itu kuncinya. Supaya kita ini tidak termasuk orang yang terkejut. Berarti kita harus mempunyai bekal. Bekal yang cukup agar kita bisa mendapatkan tameng dari keterkejutan itu. Apa itu? Yaitu ja'a bil hasanah. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, setiap sekali atau satu kebaikan, maka falahu khairum minha, maka dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari yang ia lakukan sendiri. Jadi artinya apa? Bahwa kita ini harus menjadi manusia-manusia yang hidup dalam keadaan fid dunya hasanah, supaya nanti di akhirat juga wa fil akhirati hasanah. Maka oleh karena itu kuncinya adalah man jaa bil hasanati. Siapa yang datang dengan membawa kebaikan dalam hal apa saja, maka dia akan menjadi orang yang terbebas dari keterkejutan itu. Dan ini jaminan dari Allah bahwa wahum min fazain yauma idzin aminun, dan mereka ini aman dari rasa terkejut itu. Begitu. Nah, inilah makanya saudara-saudara sekalian, bahwa ternyata apapun yang dialami oleh manusia itu tidak bisa kemudian digebyah-uyah, podo ae ndak. Ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan antara orang yang membawa kebaikan dengan orang yang membawa keburukan. Makanya di ayat terakhir tadi Allah juga menyampaikan wa man jaa bis sayyiati, dan barang siapa yang datang dengan membawa keburukan, maka fakubat, maka mereka akan ditelungkupkan. Apa ya, di cara Jawa ditelungkupkan apa? Disosopno, ya. Iya, disosopno. Jadi fakubat wujuhum finnar, maka diri mereka akan disosopno neraka itu. Ya. Dan hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, tidak ada yang kalian akan dibalas kecuali sekedar balasan apa yang kamu kerjakan. Makanya kalau kamu tidak ingin dibalas dengan keburukan, ya jangan berbuat keburukan. Kalau kamu ingin mendapatkan balasan kebaikan, ya berbuatlah kebaikan. Makanya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik kepada siapapun, berupa apapun, maka sesungguhnya ahsantum li anfusikum, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Sebaliknya, wa in asatum, kalau kamu berbuat buruk, maka falaha,
maka kamu pun akan merasakan akibat dari keburukan yang kamu lakukan itu. Makanya kita ini jangan terlalu memperhitungkan orang lain. Seringkali kita itu berkata, apa aku bantu uang, gak sanak, gak kadang, gak dulur. Jangan. Karena apapun yang kita lakukan berupa kebaikan itu hakikatnya adalah untuk membantu diri kita sendiri. Sebaliknya, jangan sekali-kali kita berkeinginan untuk berbuat baik, berbuat buruk kepada orang lain. Ya. Ingin mencelakai orang, ingin merugikan orang dan sebagainya. Karena hakikat daripada perbuatan kita itu akan menimpa diri kita sendiri. Itulah pada jamaah sekalian untuk memahami sementara apa yang kita pahami di ayat-ayat itu. Nah, sekarang mari kita lihat ayat pertama, mari kita perdalam bahwa pada hari ditiupnya sangkakala, maka tidak semua orang akan terkejut, tapi ada yang terkejut, ada yang tidak terkejut. Nah, sekarang siapakah orang yang tidak termasuk yang terkejut? Siapakah? Kalau tadi itu kan apa dan bagaimana, sekarang ini siapakah? Para jamaah sekalian, setidaknya kalau kita ingin terbebas dari penderitaan, kita harus mengikuti apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya tersebut di dalam surat keempat, surat An-Nisa ayat 69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itu amal yang sebaik-baiknya. Iya. Jadi orang yang terbebas dari penderitaan itu adalah para syuhada, para syahid. Ya. Orang yang memiliki saksi-saksi amal kebaikan. Maka oleh karena itu nanti setiap orang akan didatangkan bersama amalnya. Orang dengan puasa, orang membaca Quran, orang beramal kebajikan itu nanti akan dipanggil bersama
dengan orang yang mengerjakannya. Makanya nanti itu sangat tergantung dari orang yang menjalankannya. Quran misalnya, ada orang suka membaca Quran, itu pun juga akan didatangkan dan Quran pun akan melaporkan. Ngapain dia suka membaca Quran? Nah, maka ingat, dulu pernah kita bahas ada 3 tokoh yang terkenal sebagai orang syuhada, tetapi pada akhirnya dia terjerumus atau tertelungkup ke neraka. Karena apa? Karena ternyata apa yang ia lakukan itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat. Maka karena itu kebersihan, keikhlasan itu sangat penting. Jangan hanya karena banyaknya, jangan hanya karena bagusnya saja, tapi keikhlasan, mukhlishina lahuddin, mukhlis, harus ikhlas. Nah, yang tahu ikhlas dan tidak itu dirinya sendiri, di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain tidak tahu apakah orang ini ikhlas atau tidak. Makanya kita tidak usah bilang sama orang yang mengatakan, wah sampean iki gak ikhlas, ini tidak bisa. Ya, karena yang tahu ikhlas dan tidak itu tergantung pada diri sendiri, di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau juga jangan bilang, wah orang ini ikhlas banget ya, orang ini. Belum tentu juga. Maka karena itu tidak usah bicara ikhlas atau tidak ikhlas, karena yang bisa mendeteksi seseorang itu termasuk perbuatan yang ikhlas atau tidak hanya diri sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka karena itu pertama harus ada saksi. Saksi apa? Amalnya. Seperti yang dicontohkan di dalam Al-Quran tadi, ada 4 golongan syuhada yang mempunyai saksi-saksi. Pertama yaitu minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Maka oleh karena itu para nabi itu nanti akan menjadi saksi bagi umat-umatnya, dan umatnya pun juga akan menjadi saksi bagi nabi itu sendiri. Maka oleh karena itu nuwun sewu, ada nabi yang tidak bisa disaksikan oleh umatnya karena umatnya ternyata mengkhianati dia. Yang nanti juga akan termasuk, akan kita bahas nanti di sini. Maka karena itu nabi itu tidak bisa mengambil saksi dari mereka, tapi nabi itu menjadi saksi atas mereka. Apa saksinya? Apa yang diajarkan oleh nabi itu sudah disampaikan kepada mereka, sedangkan bagaimana responnya umat kepada ajaran nabi itu, itulah yang mereka tidak bisa memberikan saksi kepada nabi itu. Karena apa? Karena bertentangan. Maka marilah kita lihat, termasuk diantaranya as-siddiqin, orang yang mencintai kebenaran. Maka benar harus selalu dijunjung tinggi, tidak peduli apakah ada hubungan dengan saudara, apa hubungan dengan keluarga, apa hubungan dengan darah, tidak peduli. Kebenaran tetap dijunjung tinggi. Walaupun anak sendiri, tapi kalau salah ya tetap harus dikatakan
salah. Biarpun orang lain kalau toh benar tetap harus dikatakan benar. Ingat, karena itu saksi, itu syuhada. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang mati syahid, baik dia di medan perang atau dia di dalam menempuh perjalanan, misalnya nuwun sewu, andai kata kita mau berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu dan kemudian di tengah jalan kok kita mendapatkan musibah sampai meninggal dunia misalnya saja, itu juga termasuk mati syahid. Ya, alhamdulillah itu kan nanti akan jadi saksi. Ya, tapi berbeda lagi arepe nonton apa jenenge, ya katakanlah wis tontonan-tontonan mari ngono no embong ketubruk truk mati, ya gak iso dadi syuhada. Itu yang justru akan menyaksikan di mana tujuan dia datang ke sana adalah untuk maksiat. Sementara untuk kebaikan itu akan menjadi andalan bagi orang yang meninggal dunia. Maka oleh karena itu berangkatlah kemanapun kita pergi dengan tujuan baik dan benar. Oke. Kemudian ada satu hadis ini yang tadi saya katakan kontroversi, ya. Berdasarkan hadis Imam Muslim, qala al-Imam Muslim bin Hajjaj haddatsana Abdullah bin Mu'ad bin Anbari haddatsana Abi haddatsana Syu'bah anin Nu'man bin Salim sami'tu Yaqub, dan seterusnya panjang sekali. Kemudian Rasulullah SAW telah bersabda, yakhrujud dajjal fi ummati fayamkusu arba'in. Ini menurut daripada Abdullah bin Amr. Dia ini tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah 40. Apakah 40 hari, apakah itu 40 bulan, apakah 40 tahun, apakah 40 abad, tidak tahu, ya. Tapi begitu kata Abdullah bin Amr. Jadi Dajjal akan keluar, ya. Ingat, keluar itu bukan berarti satu-satunya keluar, bukan, muncul. Jadi Dajjal ada sejak zaman nabi-nabi yang dahulu, itu juga sudah ada Dajjal. Itulah makanya doa yang diajarkan Rasulullah sebelum kita mengakhiri sholat, maka sebaiknya jangan lupa berdoa minta perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika, nomor 1, min azabi jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabri, dari siksa alam kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari bencana yang timbul di dalam kehidupan dan kematian. Dan yang keempat yaitu min syarri fitnati masihid dajjal. Ini diajarkan pada kita, jangan lupa sebelum mengakhiri sholat minta perlindungan dari 4 perkara itu. Karena ini sudah dialami oleh umat-umat sebelumnya. Makanya Nabi pun memberitahukan bahwa
di kalangan umatku pun juga akan muncul dajjal. Nah, kalau kita kembali kepada pelajaran yang lalu, kalau tidak salah ada 6 kali episode tentang pengertian dajjal, ya. Jadi dajjal itu bukan karena sosoknya, bukan. Tapi dajjal itu adalah karakter, sifat, perilaku seseorang. Itu makanya termasuk dajjal. Dan kita berharap pertolongan dari Allah, jangan sampai kita ini termasuk dajjal itu sendiri. Apakah kita yakin bahwa kita ini bukan dajjal? Ya, mudah-mudahan begitu. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai mempunyai sifat dan karakter yang digambarkan seperti gambarnya karakternya dajjal. Ya. Silakan kalau ingin membuka kembali di YouTube, jadi mengenal dajjal itu, silakan. Itu karakter. Dan zaman sekarang ini sudah sangat sulit untuk dibedakan mana orang-orang yang termasuk dajjal dan mana orang-orang yang bukan dajjal. Bahkan ini sudah merambat ke tingkat ilmuwan, ke tingkat ulamaan. Jadi bisa saja ulama-ulama kita ini sudah terkontaminasi oleh karakter dajjal. Ya, saya tidak menuduh ABCD, tapi bisa saja terjadi karena melihat ya perilaku, melihat daripada pernyataan, pembicaraan, keputusan dan sebagainya, ini sangat sulit dibedakan antara dia bukan dajjal dan dia adalah dajjal. Hati-hati. Maka itulah kita harus selalu berdoa kepada Allah agar terhindar dari keburukan-keburukan dajjal. Oke. Nah, kemudian setelah dajjal ini masuk, artinya sudah keluar, sudah muncul, maka menjelang pada saat hari berakhirnya dunia ini, maka fayab'atsullahu Isa bin Maryam, maka kemudian Allah fayab'atsu akan membangkitkan kembali ya Al-Isa ibnu Maryam. Bahkan Rasulullah memberitahukan bahwa waktu itu dari segi sosoknya ka'annahu Urwatu bin Mas'ud, sosoknya mirip seperti Urwah bin Mas'ud. Nah, bagaimana? Wallahu alam, saya juga tidak tahu. Tapi begitulah keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Isa ini fayatlubuhu fayuhlikuhu, maka Isa ini akan mencari dajjal itu, akan mencari dajjal, dan kalau ketemu dia bunuh dia. Nah, berapa jumlahnya dajjal itu? Jangan bertanya. Dajjal itu banyak sekali, bukan seorang,
Adapun secara fisik itu digambarkan. Katanya sih matanya satu, iya kan? Iya. Itu kinayah maksudnya. Allah itu kan sempurnanya memberi mata dua. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Gitu. Bukankah Allah telah menjadikan baginya ainaini, dua mata, walisanan, dan satu mulut, tapi wasyafatain, dua bibir. Ada bibir atas, ada bibir bawah. Dan kemudian wahadainahun najdain. Allah telah memberikan bimbingan, arahan, dua arah jalan yang ditempuh, yaitu jalan kebenaran dan jalan kebatilan, jalan kebaikan, jalan keburukan, jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Wis dituntun rambu-rambune. Iki rambu-rambu menuju ke surga, iki rambu-rambu menuju neraka, sudah tunjuk. Nah, tinggal manusianya nanti dia mau cari yang jalan lewat mana begitu. Oke. Kemudian setelah Dajjal sudah dibunuh, ya, artinya karakter orang-orang yang punya karakter Dajjal itu sudah dibunuh. Dan ingat, Isa turun bukan sebagai nabi, bukan loh ya. Isa turun itu untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, Isa ini apakah sekarang sudah mati? Belum, masih tidur. Ya. Jadi tidur panjang Nabi Isa. Makanya Allah sudah memberitahukan kita bahwa manusia itu bisa tidur berapa lama saja. Kalau kita ini biasanya tidur paling suwe ya suwengi nggih. Tapi ono sing kadang-kadang tidurnya saulan atau seminggu, yang sering disebut dengan mati suri. Ono kalane tidurnya sampai 100 tahun. Seperti tidurnya siapa? Nabi Uzair. Nabi Uzair itu ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Itu gara-gara Nabi Uzair itu rada ragu-ragu pada saat dia jalan-jalan mengelilingi daerah-daerah, sampailah dia ke suatu tempat yang mana tempat itu sudah berantakan, sudah tidak berpenghuni, bahkan bangunan-bangunannya sudah tinggal puing-puing dan tulang belulang berserakan di mana-mana. Maka dia berpikir, ya, bagaimana bisa Allah akan menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati seperti ini? Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana bisa? Nah, disitulah kemudian fa'amatahu mi'ata amin. Kemudian Allah
mematikannya, tapi mati sebelum mati loh. Ingat, karena mati itu ada mati sebelum mati dan mati pada waktu mati. Eling-eling loh. Ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Coba dibuka di surat ke-39, surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang beriman itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, nah, itu jadi termasuk Nabi Uzair itu juga begitu. Itu yatawaffal anfus. Jadi waktu dia dimatikan itu sebelum mati. Ya. Wallati lam tamut. Jadi sebelum mati, yaitu fi manamiha, yaitu pada waktu tidurnya. Jadi itulah tidur panjang. Makanya ada 100 tahun, ada yang 309 tahun. Seperti siapa? Ashabul Kahfi. Nah, ini ada lagi yang terpanjang, ini adalah Nabi Isa, tidur terpanjang entah berapa ribu tahun itu. Maka karena itu pada waktu Nabi Isa melihat gelagat para pengikutnya untuk khianat, maka di situ Allah kemudian mengangkat dia, diangkat jasadnya dan rohnya, diangkat, dibawa ke sisi Allah. Di sana tidur, dan nanti pada saatnya dia akan dikirim kembali untuk menghancurkan para pengkhianat ajarannya itu. Dan hal ini karena pernah terjadi sebagaimana yang diterangkan di dalam surat Ali Imran ayat 55. Coba dibuka kembali. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِي اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Monggo. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku
serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Iya. Ayat ini yang perlu pemahaman agar kita tidak salah faham. Berdasarkan ilmu balaghah, ya, maka ayat 55 surat Ali Imran ini ada pemahaman, artinya ada kalam muqaddam dan ada kalam muakhir. Ya, tidak usah ditulis nggak bingung, hanya perlu saya jelaskan saja. Jadi kalau melihat daripada ayatnya, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, kan gitu ya. Nah ini pemahamannya adalah ya Isa inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika. Itu pemahamannya, itu pemahaman loh. Tapi jangan merubah ayat. Supaya kita ini tidak bertentangan dengan ayat yang tadi di dalam surat Az-Zumar ayat 42 tadi. Ingat. Karena kalau tidak pemahamannya tidak dirubah, maka seolah-olah ada pertentangan. Tidak. Jadi maksudnya begini. Wahai Isa, inni rafi'uka, sesungguhnya aku mengangkat dirimu, tak angkat kon. Karena dia sudah dikepung oleh prajurit-prajurit, mau ditangkap dan mau dibawa ke pengadilan pemerintah. Maka oleh karena itu di situ Allah mengangkat Nabi Isa, ya, angkat. Dan justru kemudian yang ditangkap adalah pengkhianat tadi, ya, yang bernama Yudas Iskariot, itu yang ditangkap. Makanya Allah sendiri juga memberitahukan, wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Gitu. Jadi oleh Allah sangat gampang sekali. Jadi wajahnya Yudas itu kemudian diserupakan oleh Allah seperti siapa namanya? Seperti wajahnya Isa, begitu. Jadi di mata orang, lah iki apa? Isa iki. Ya, padahal itu Yudas. Itu sebagai pengkhianatan daripada Nabi Isa sendiri. Nah, Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah. Inni rafi'uka, saya mengangkat dirimu Isa, dan wa mutawaffika, dan aku mewafatkan kamu. Ingat, wafat lam tamut fi manamiha, sebelum mati. Maka oleh karena itu Isa itu sekarang jiwanya sedang diangkat oleh Allah sebelum mati sampai pada wa yursilul ukhra ila ajalin musamma.
yang nanti pada saatnya akan dikirimkan kembali sampai pada batas waktu yang tertentu. Makanya ini Isa ini termasuk tidur yang terpanjang karena dia membawa sejarah penting bagi kehidupan umat manusia. Ya, mungkin barangkali orang berpikir aneh-aneh aja. Iya, memang Allah itu suka membuat yang aneh-aneh. Kalau nggak begitu, Allah dianggap nggak kuasa. Allah dianggap gak mampu berbuat apa-apa. Justru Allah ingin menunjukkan kekuasaannya sehingga Isa pun lahir tanpa bapak. Iya kan? Jadi masalah itu bukan hal yang aneh. Biasa-biasa saja. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah mudah sekali. Enggak angel-angel. Maka karena itu kita juga jangan angel-angel mikirin apa yang dikatakan Allah, ya sudah ikuti, gak usah mikir jelimet karpe dewe, gak kira nemokno. Nah itu ya. Oke. Maka karena itu pada saat pengkhianatan yang dilakukan oleh santri-santri atau oleh pengikutnya Nabi Isa, itu Allah sudah menjelaskan. Coba dibuka di surat An-Nisa ayat 157 sampai dengan 158. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'ad dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tapi Allah telah mengangkat Isa kehadirannya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya. Inilah yang memperkuat pemahaman tentang kalam muqaddam dan kalam muakhar. Di ayat 158 Allah bilang bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Jadi kalau ayat tadi menerangkan bahwa ya Isa inni rafi'uka wa mutawaffika. Nah, ini untuk memperkuat daripada pemahamannya. Jadi ayatnya tetap ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka. Lah, pemahamannya ya Isa inni rafi'uka
wa mutawaffika. Ingat-ingat. Jadi aku telah mengangkat dirimu Isa karena kamu sudah dikhianati dan kamu saya angkat dan jiwamu aku angkat dan nanti suatu saat kamu akan saya kirimkan kembali. Maksudnya engkau tak tangeni maneh untuk melaksanakan tugasmu yang belum selesai. Apa tugasnya? Termasuk menghancurkan para pengkhianat-pengkhianat ajaran Isa, bahkan termasuk para dajjal itu nggih. Nah, dajjal itu penguasa yang jahat ya, yang suka memutarbalikkan kebenaran, sing bener dadi disalahno, sing salah malah dibenerno gitu. Oke. Maka oleh karena itu di dalam persoalan tadi ini Rasulullah kemudian meneruskan penjelasannya. Setelah Isa datang dan mengejar para dajjal sehingga para pengkhianat itu sudah dibunuh oleh dia. Maka kemudian summa yamkusun nasa sab'a sinin, kemudian manusia hidup dalam ketenangan, ketentraman, tidak ada sengketa, tidak ada pengkhianatan dan macam-macam selama kurang lebih sab'a sinin, selama kurang lebih 7 tahun. Laisa bainasnaini adawah, tidak ada permusuhan. Kalau sudah tenang begitu, baru kemudian fayab'atsullahu ar-rih barizatan min qibalis syam. Kemudian Allah mengirimkan angin yang dingin dari negeri Sam. Dan kemudian fala yabqa 'ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin min khairin aw imanin illa qabadathu. Maka kemudian sudah tidak ada lagi yang tertinggal di muka bumi ini, melainkan semuanya nanti akan dicabut kembali oleh Allah, sehingga hatta fayabqa syirarun nas fi khiffatit tayri wa ikhlami shiba, sehingga manusia sudah tidak lagi mengingat kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya, bahwa di dalam dirinya ini sudah tinggal kembali kepada kehidupan hewani. Jadi sudah tidak punya kesadaran lagi, tidak punya keimanan lagi, tidak punya apa. Jadi wis balik koyok asal mulanya. Sebelum manusia mendapat bimbingan dari Allah, ya seperti itu. Ya. Kemudian wa abalu ma yasna'uhu rajulun yalutu hawda ibli wa qala fayas'aku wa yas'aqu biman yanfakhu fi ukhra fa idzahum qiyamun yanzuru. Kemudian kalau sudah seperti itu, maka kemudian Allah menentukan satu waktu untuk ditiupkannya, yaitu sangkakala, sehingga semuanya musnah
atau semuanya mengalami kehidupan yang akhir. Dan semuanya nanti akan dibangkitkan kembali dan mereka akan mas'ulun, akan ditanya. Jadi menungso sing wis kembali seperti itu dibangkitkan kembali. Nah, mereka yang sudah tidak punya iman dan sebagainya bagaimana? Tidak masalah. Karena hari itu sudah tidak ada lagi syariat yang ditegakkan. Ya, karena manusia sudah semuanya tunduk pada Allah, yakin kepada Allah dan seterusnya, sehingga sudah tidak dituntut lagi. Makanya dia dibikin asli. Makanya manusia itu termasuk al-hayawanun natiq, hewan yang pandai bicara. Kemudian kesadarannya sudah dihilangkan oleh Allah sehingga tidak lagi ada melaksanaan syariat ini, syariat itu dan seterusnya, sudah tidak dipakai. Nah, pada saat itulah kemudian ada komando, ya ayuhan nas, wahai manusia, halummu ila rabbikum, ayo kalian kumpullah menuju kepada Tuhanmu. Waqifuhum innahum mas'ulun, dan kamu bertempat tinggal, berdiamlah di situ karena kalian akan ditanya. Summa yuqalu akhriju ba'san nar, kemudian keluarkan juga orang-orang yang dicalonkan masuk neraka itu, juga keluarkan. Fayuqalu, kemudian ditanya, minkam itu dari berapa yang dikeluarkannya itu, atau dihitungnya bagaimana. Fayuqalu min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atun wa tis'in. Dengarkan, dari 1000 orang itu yang 999 itu masuk neraka. Bayangkan, jadi setiap 1000 orang, maka yang 999 masuk neraka. Kira-kira awak dhewe kebagian sing ndi? Ya, minta aja kepada Allah. Asalkan kita tetap bertahan kepada manja abil hasanah, nggih. Jangan ikut-ikutan dajjal-dajjal. Karena kalau tidak kita akan terbawa. Qala fadzalika yaumu yuj'alul wildanu syaiba, dan hari itu anak-anak rambutnya sudah keluar ubannya. Itu kan aneh. Jadi gak wong tua tok, anak-anak pun sudah keluar uban. Dan wadzalika yaumu yakshafu ansaq, itulah di mana kesulitan demi kesulitan akan muncul di saat itu. Maka untuk itu para jemaah sekalian, apa yang baru kita pahami pada pelajaran ini, mari kita jaga hati kita, jangan sampai kita ini terombang-ambing oleh suasana seperti sekarang ini. Dan semoga Allah memberikan karunia kesehatan jasmani dan rohani, dan semoga Allah selalu memberikan bimbingan
terhadap kita menuju jalan yang benar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.